kelas, jangan lupa buat salah satu teman yang kalau buat record bisa di-record ya. Oke, aku mulai aja. Terima kasih sudah menunggu ya. Akhirnya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang front end dari materi OOP ya. Jadi kemarin kan kita belajar tentang coding ya. Oh, sebelumnya kebetulan karena sesuai dengan kebijakan Lab baru mungkin teman-teman bisa on cam ya buat yang tidak berhalangan. Kita nanti persiapan buat absensinya. Oke, jadi sesuai dengan materi TM kemarin kita belajar tentang WinForm ya atau Windows Form. Nah, cuma untuk materi kita pada hari ini tuh kita fokusnya ke front end-nya dulu atau ke tampilannya dulu. Jadi kita akan fokus bagaimana caranya melakukan interaksi terhadap eee, sep terhadap komponen-komponen yang dimiliki oleh WinForm itu sendiri. Oke, sebelumnya aku share screen dulu. Oke, apakah udah masuk share screen-nya? Masuk, Mas. Masuk. Oke, siap. Oke, jadi, untuk pertama-tama sebelum kita masuk ke coding-nya, aku bakal jelasin dulu terkait, folder structure-nya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman, mungkin kalau mau juga bareng-bareng ngodingnya bisa dibuka Visual Studio-nya, terus, untuk tutorial cara bikin project-nya sepertinya sudah terpampang jelas ya di PPT-nya, tinggal teman-teman ikutin aja. Ini membuat project, nanti teman-teman milihnya yang Windows Home App ini. Terus nanti tinggal tulis nama project-nya apa, bebas, file apa, file location-nya mau di mana, terus tinggal milih framework-nya, pilih yang .NET 6 ya, yang long term support, jangan yang 7 walaupun terbaru, tapi masih masih dalam tahap, testing juga. Terus sudah itu nanti teman-teman bakal punya sebuah project yang nanti mirip kayak gini. Oke, nah nanti itu kalau teman-teman sudah buat project sorry. Nah, nanti kan halamannya seperti ini. Nah, kalau di TM kemarin itu biasanya dari, dosen itu kadang-kadang langsung muncul sesuatu yang kita sebut dengan toolbox. Nah, toolbox ini fungsinya untuk apa? Itu fungsinya adalah tempat komponen-komponen untuk WinForm berada. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti di kiri ini tidak ada toolbox, itu caranya teman-teman bisa ke view ya, teman-teman bisa klik menu view di sini, terus teman-teman bisa cari fitur toolbox ini, atau teman-teman bisa pakai, tombol kombinasi Ctrl Alt X. Nanti bakal muncul di sini, terus teman-teman klik, dia bakal muncul seluruh komponen buat WinForm. Oke, nah terus WinForm itu apa? WinForm itu adalah ya semacam kita bikin aplikasi tapi berbasis desktop. Jadi teman-teman kalau misalkan punya passion di bidang software development yang basisnya adalah aplikasi desktop, ya ini merupakan salah satu implementasinya yang disediakan oleh C# dan juga, untuk template-nya sudah disediakan oleh, siapa? Visual Studio. Jadi teman-teman nggak usah membuat dari awal. Oke, nah berikutnya itu adalah, folder structure-nya. Nanti teman-teman bakal diberikan folder seperti ini ya. Ya, yang pertama itu adalah dependencies. Nah, kalau dependencies ini biarkan aja, ini merupakan bawaan dan merupakan kumpulan, dependensi atau kumpulan kode yang memang, ini merupakan kode inti yang nanti, apa ya, buat kode lain kayak misalkan di CS itu mereka bakal tergantung lah, ketergantungan terhadap dependensi. Ya sesuai dengan namanya ya, dependensi berarti kan ketergantungan. Berarti nanti, beberapa file yang berada di luar dari dependensi itu nanti mereka pasti bakal membutuhkan kode yang terdapat di folder ini. Cuma ini biarkan saja.
jangan diutak-atik nanti daripada error sendiri tanpa nggak bisa dibetulkan. Nah, baru teman-teman nanti itu melakukan kodenya itu bukan di sini ya, bukan di program .cs. Nanti ini program .cs ini bakal apa ya? Bakal kayak ada yang ngetik sendiri lah rupanya. Gitu. Jadi goib lah ya program .cs ini. Ya, jadi yang penting itu adalah di form1.cs. Ini merupakan apa ya? Merupakan file siap tempat teman-teman melakukan coding atau juga tempat teman-teman melakukan desain. Nah, jadi pertama tampilnya kalau misalkan form1.cs ini bentuknya adalah desain. Tapi kalau teman-teman klik, misalkan di sini aku bikin sebuah komponen ya, hilang lah. Misalkan aku bikin button, nah terus aku klik 2 kali, nah dia masuk ke file beneran dari form1.cs, yaitu file yang berisi kode. Jadi anggapannya nanti form1 ini itu bisa dipakai buat desain, bisa dipakai buat kalau desain ini nah, apa ya sudah teman-teman pahami ya. Jadi intinya ya sebagai tempat buat kita meletakkan komponen-komponen lah ya terkait dengan aplikasi yang kita rencanakan. Oh masih ada. Hapus. Oke. Nah sekarang kita akan mencoba untuk belajar tentang apa ya, bermain komponen di dalam form 1 BPJS design. Yang ini kita hilangkan saja. Oke. Dari sini apa teman-teman ada problem untuk membuat projectnya atau mungkin ada toolbox yang nggak muncul ataukah teman-teman nggak buka Visual Studio Code? Gimana? Aman, Rek? Atau masih loading? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan memasang komponen, tinggal tadi ya, klik toolbox sampai muncul sidebar ini. Baru teman-teman bisa menggunakan seluruh komponen yang disediakan. Nah, di sini ada banyak, ada yang merupakan all Windows Form atau mungkin command control, tinggal teman-teman pilih. Sebenarnya apa ya? Yang all Windows Form ini merupakan seluruh komponennya dari A sampai Z lah anggapannya. Nah, kalau yang ini, yang di bawahnya lagi itu merupakan pemetaan dari all Windows Form atau seluruh komponen berdasarkan fungsinya. Kalau misalkan tadi tentang kontrol, berarti nanti apa ya, komponen yang di sini itu ya fungsinya ya buat controlling. Kalau misalkan bermain dengan data, ya nanti tentunya kayak gini. Hanya beberapa komponen saja. Tetapi komponen ini teman-teman juga bisa cari di all Windows Form. Jadi tenang aja ya, nggak ada perbedaan. Oke, misalkan pertama-tama kita bermain button gitu ya tadi ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik sekali terus di drag and drop. Teman tinggal letakkan di mana gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan sizing ya. Bisa teman-teman tarik seperti ini sesuai dengan titik yang disediakan atau teman-teman bisa melakukan sizingnya itu di sini. Nah, jadi di sini itu ada kumpulan properti yang dimiliki oleh sebuah komponen. Jadi kayak apa ya? Kayak misalkan teman-teman mau merubah warna dari buttonnya ini. Nah, teman-teman bisa merubahnya tuh di sini. Sorry, di sini. Nah, ini merupakan properties. Cuma kalau teman-teman tidak muncul propertiesnya, teman-teman bisa klik kanan. Nanti teman-teman pilih yang properti saja. Ntar bakal muncul sendiri. Gitu. Nah, di sini adalah kumpulan apa ya? Kumpulan properties yang dimiliki oleh si siapa kalau bilang si komponennya lah atau si button. Nah, misalkan aku mau merubah teksnya ya. Nah, ini tulisannya nah, tulisannya kan pertama button satu. Nah, misalkan aku rubah misalkan jadi enter, nanti dia bakal berubah untuk ininya ya, untuk buttonnya. Gitu.
Ya anggapannya teman-teman nanti bisa explore sendiri, teman-teman misalkan mau merubah warna, kalau nggak salah merubah warna itu di mana ya? Kalau yang background ada kok. Aduh, sorry macet. Entar ya. Yes, mantap responding. Bentar guys. Yes. Sip, maklum guys, laptop kentang, sorry guys. Oke, background color. Nah, ini background color. Nah, ini teman-teman bisa rubah ya warnanya. Di sini sudah ada drop down. Tinggal teman-teman pilih aja warna kesukaan. Tadi ini yang berubah apa ya kalau back color? Oh ya betul. Dia bisa berubah jadi warna merah. Nah, tiap komponen itu punya propertinya masing-masing. Jadi nggak selalu sama ya. Ya mungkin rata-rata dia memiliki kemiripan seperti teks tadi dan juga name gitu ya. Itu ada di sini semua. Cuma pasti ada beberapa perbedaan lah. Karena memang fungsinya itu juga berbeda. Oke, dari sini, dari konsep sederhana ini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Atau sudah merasa, oh gampang banget ternyata ya, coding bisa main drag and drop. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini mungkin bisa jadi kelas cepat ya. Gimana guys? Aman? Bisa dilanjut? Bisa, Mas. Oke, siap. Oke, mantap. Oke, sudah pro ya, sudah sepuh ya, ampun sepuh. Oke, lanjut aja, kita masuk ke intinya. Nah, ternyata ketika kita bermain Wiimote itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak hanya bermain toolbox atau mungkin bermain tentang properties. Karena apa? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, pasti ada sebuah interaksi yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu terhadap komponen yang ada di form, gitu ya. Kita memerlukan interaksi itu. Nah, cara membuat interaksinya ya mau nggak mau adalah kita harus ngoding, gitu ya. Jadi jangan apa? Jangan menyerah, tetap semangat tuh, benerin motonya. Jadi dengan adanya coding ini kita bisa memberikan interaksi terhadap komponen kita. Mirip kayak JavaScript kalau teman-teman belajar tentang HTML sama JavaScript itu bisa seperti itu. Nah, terus pasti tanya ya, terus di mana tempat kita ngoding? Kan di sini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan tempat kita naruh kodenya. Nah, untuk naruh kodenya itu teman-teman bisa seperti ini. Teman-teman bisa klik bebas di komponen apapun, klik 2 kali. Nah, nanti klik 2 kali itu teman-teman bakal memunculkan satu lagi file yang namanya form1.cs tanpa ada embel-embel desain. Nah, disinilah tempat kita meletakkan apa kalau bilang meletakkan event atau interaksi di komponen kita. Nah, ada banyak sekali interaksi yang bisa kita panggil. Ada yang load, berarti kalau misalkan load ini fungsinya adalah untuk um, ketika halaman dimuat pertama kali, maka jalankan program A, B, C, D, E. Jadi load itu seperti itu fungsinya. Nah, ada juga yang klik. Misalkan aku klik 2 kali di button. Ada guys ya. Aduh, not responding bareng. Ish, panas kok. Baik, panas. Oke, nah di sini muncul satu kode lagi, satu metode namanya button1 underscore klik gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali event-event yang teman-teman bisa jalanin. Tapi rata-rata kalau nggak load ya klik biasanya kalau aku tuh. Gitu. Cuma kalau teman-teman ada sesuatu yang kompleks misalkan membuat interaksi apa ya berdasarkan apa ya gerakan tangan misalkan maksudnya gerakan tangan tuh gini. Semisal teman-teman mau memberikan event ketika teman-teman melakukan ketikan, misalkan ketik tombol keyboard apapun lah, ketik satu terus lepas, itu juga merupakan event.
Nah, kalau misalkan modelan seperti itu bisa aja di C-sharp. Cuma aku lupa namanya apa. Mungkin kita bisa sama-sama cari tahu ya. Bentar, event form in C-sharp. Tapi event ini teman-teman masukkan di sini. Nah, ini sesudah underscore pada komponennya. Jadi bacanya metode ini seperti apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada private, biarkan aja void, berarti dia tidak mereturn apapun. Nah, ya tidak mereturn apapun ya. Nah, terus ini di depan tuh diawali oleh nama komponennya apa. Terus kedua dilanjutkan dengan eventnya apa. Bisa loop, bisa klik, sama ini. Tinggal lihat di dokumentasi Microsoft. Keywordnya event in WinForm C#. Nah, di sini ada banyak. Lah, kira banyak. Mana ya? Hmm, apa ya? Oh, bukan di sini, Deng. Nanti carikan ya sambil apa? Sambil ini jalan, sambil nanti aku bantu carikan. Nanti kalau misalkan selesai kelas masih belum ketemu, aku bantu cari. Kalau ketemu, aku kirimkan ke grup. Oke? Oke. Nah, terus karena dia sifatnya adalah metode, berarti di sini harus disediakan kode. Apapun lah bebas. Misalkan ya, misalkan aku hapus, save. Misalkan aku mau bikin ini. Aduh, kenapa ini? Nggak ada error. Dan yang perlu data access. Oh ini. Oke, nanti kita akan sama-sama ini ya, sama-sama belajar cara handling error juga ya. Di sini juga sering aku kadang salah buat menghapus sesuatu, ending-endingnya nanti di form 1.designer ini itu juga bakal error karena ketika kita melakukan interaksi di sini, ini harusnya sudah finish ya harus. Harusnya sudah. Apa yang harus dihapus ya? Oh, betul. Nah, ya betul harus dimatikan. Oke, jadi kadang kalau misalkan teman-teman salah menghapus saja, karena kan sifatnya WinForm ini teman-teman drag and drop, terus teman-teman masukin perintah di form1.cs. Nah, nanti perintah ini itu bakal dikompil, bukan dikompil juga ya, bakal dibuatkan kode itu di form1.design ini. Itu ada di sini, form1.designer. Nanti bakal dibikin kode. Nah, kalau misalkan ininya dihapus, ada satu kode yang dihapus, nah di sini itu nggak langsung kehapus. Nah, ini masih ada button satu dan dia juga punya apa kalau bilang punya event klik tadi. Event klik yang mana dia memanggil metode button satu klik yang tadi kita buat di sini. Masalahnya kan ini dihapus, otomatis di sini error. Kalau kita buka form 1 CS-nya, harusnya error. Nah, iya, errornya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buka langsung, tinggal klik go to code. Go to code, langsung di sini tinggal dihapus yang merah-merah. Selesai sudah. Ini dimatikan, nyalakan lagi. Nah, sudah aman. Seperti itu. Oke, itu mungkin penjelasan singkat terkait error handling ya. Soalnya error handlingnya yang di front end itu masih terkesan agak mudah. Nanti kalau sudah masuk error yang di back end, itu mungkin agak sulit ya, karena nggak bisa dibetulkan di sini. Karena itu mungkin kesalahan sintaks atau kesalahan logika dalam permainan back end-nya. Cuma santai aja, kita fokus ke sini. Nah, misalkan aku mau tambahin satu nih, aku membuat program yang mana dia fungsinya untuk menyembunyikan komponen lain, misalnya kayak gitu ya. Misalkan ini aku hapus saja, atau enggak usah ya, kita hapus sih, kita pakai lagi, cuma kita ganti warnanya.
Misalkan aku ganti jadi pink. Oke. Terus teksnya aku ganti. Mana teksnya di sini? Oh, ini teksnya. Klik sini untuk menyembunyikan komponen. Nah, terus aku bikin satu komponen namanya teks atau label ya. Oh, label ya. Pakai drop. Nah, kita ubah teksnya. Oke, ubah teksnya misalkan apa? Lihat komponen ini, lihat sulap di komponen ini misalkan. Nah, oke. Nah, ini ada satu program sederhana yang bisa kita buat. Masih dasar ya ini ya, jadi jangan keburu pusing dulu. Nah, terus kan kita apa? Kita sudah membuat komponen nih. Nah, sekarang kita bikin event handlernya. Nah, untuk bikin event handlernya kita harus apa ya? Punya sebuah pemahaman terkait kira-kira komponen mana sih yang harus aku beri event untuk memberikan interaksi terhadap komponen lain. Nah, dari dua komponen ini, dari button sama label, kira-kira yang harus aku beri interaksi di mana? Apakah labelnya atau buttonnya? Buat ini, menjalankan program untuk menyembunyikan. Gimana teman-teman? Buttonnya. Oke, pinter ya. Hasil kayak kayak jadi anak SD, sorry sorry. Tidak apa, oke. Ya benar ya, jadi itu tinggal pemahaman teman-teman tentang event handlernya. Jadi karena kita ingin ketika buttonnya diklik, berarti kan anggapannya button kita beri event klik. Nah, berarti yang harusnya diberi itu di buttonnya. Teman-teman tinggal klik 2 kali, nah di sini bakal uh, muncul button satu klik. Nah, dari mana karena dari VS ini dia mendeteksi behavior atau kegiatan yang kita berikan di mouse-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman menjalankan double klik pada komponen, maka si Visual Studio bakal mendeteksi kliknya kita, itu bakal langsung di auto apa ya, auto bikin, auto create untuk memberikan event klik seperti ini. Gitu. Jadi anggapannya bisa ngeramal lah ya kita bakal mau ngapain. Cuma kalau mau custom event itu bisa, cuma aku lupa eventnya apa saja. Rata-rata klik sih, teman-teman kalau bikin aplikasi kan pasti tidak lepas dari yang namanya klik, klik, klik dan sebagainya lah ya. Gitu. Nah sekarang aku ingin menghilangkan komponen ini. Nah tapi sekarang permasalahannya adalah gimana caranya aku bisa menangkap komponen ini. Kan aku misalkan nulis label ya, misalkan nulis label ini tanpa dikasih embel-embel satu dulu ya, kita anggap tulis label. Itu kan nggak ngerti ya, dia bakal error. Karena apa? Karena, ya, oh sorry, karena kita, sorry, karena komponen label ini itu memiliki nama sebenarnya. Nah, kita nggak bisa ngasih sembarang nama. Misalkan mau nangkap komponen label ini ya, kita nggak bisa ngasih sembarang nama di sini. Misalkan yoga label, itu nggak bisa. Nah, kenapa kok itu? Karena dia sudah punya penamaan default yang bisa kita lihat di sini. Kita klik dulu ya, kita klik. Terus di sini cari properti namanya name. Nah, ini dia. Name itu ada di sub sub apa ya? Sub menu pada desain. Nah, inilah baru yang disebut dengan nama komponen. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menangkap kode apa ya, menangkap komponennya buat dimasukkan ke kode, itu teman-teman masukkan name-nya tadi label 1 titik. Nah, ini aku panggil sebuah apa ya, sebuah metode namanya hide. Nah, ini ikutin aja dulu ya. Oke, save. Oke, kita coba run. Nah, ini kenapa hilang? Nah, oke. Parah berat. Holy shit.
Siap, guys. Nanti aku bikin crowdfunding buat apa? Dukung saya beli laptop baru. Nanti join ya, guys ya. Anjir. Dukung Kak Yoga beli laptop baru. Buka Saweria, Mas. Yo, buka Saweria dah. Yo, guys. Tapi aku takut anjir buka kalian apa? Aku buka Saweria nanti kalian kirimin YouTube yang soundnya itu apa? Ear rape gitu loh. Yang berisik banget nanti ntar jump scare. Gak mau, takut. Tapi nanti bisa tuh Saweria. Nanti kapan-kapan kita live streaming aja gitu. Bentar, ini loadingnya lama sekali. Oke, sambil nunggu teman-teman bisa tidur dulu aja ya. Dan nunggu dulu sampai keluar aplikasinya. Tunggu dulu ya guys ya. Bentar guys, aku stop share dulu kok. Sepertinya berat sekali ngerannya. Bentar, aku stop share dulu. Nanti kalau sudah muncul, aku jalanin lagi kok. Share. Apa boleh? Wood, tukar laptop Wood. Sebentar lah Wood. Sedih aku. Oke, udah muncul. Bentar ya. Udah ini kelihatan guys? Aman? Kelihatan, Mas. Oke. Kelihatan, Nah, Mas. sekarang kita cek ya. Mantul. Kita cek ya tadi codingan kita. Kita klik, hilang. Nah, itu tadi ya program sederhananya kita. Nah, jadi seperti itu untuk implementasi front end-nya sebenarnya. Dan sekarang sudah selesai. Enggak ya, enggak selesai ya. Sabar ya. Dikit lagi, dikit lagi. Tambahan dikit lagi. Mungkin apa ya? Mungkin apa ya, kalau lihat di PPT sepertinya agak terlalu rumit ya untuk implementasi front end-nya. Cuma aku bakal membuat sesederhana mungkin. Biar enggak ini, biar teman-teman enggak terlalu pusing. Kayak ini. Cuma ini harus teman-teman ini apa ya? Seenggaknya bisa pahamin terkait node. Nah, kalau di web apa? Kalau di web development aku nyebutnya node list atau ini mirip kayak DOM, dokumen object model kalau teman-teman belajar JavaScript. Jadi dalam sebuah aplikasi, dalam sebuah WinForm itu kan pasti mempunyai komponen-komponen. Nah, komponen itu pasti terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah tree biasanya. Membentuk sebuah pohon seperti ini. Nah, yang paling atas, yang paling berkuasa, yang paling punya kuasa di sini ya, itu adalah form. Nah, habis itu, misalkan teman-teman drag and drop komponen baru namanya control relation, yang mana di group box-nya itu ada radio button. Misalnya kita fokusnya di sini ya, yang ke kiri ya, yang ke kanan biarkan aja. Nah, itu si bagian luarnya ini itu merupakan satu node atau satu titik. Nah, di dalamnya ini itu merupakan anakannya, anakan dari group box tadi. Makanya di sini ada group box plus ini. Terus dia punya anakan terhadap radio button-nya ini. Radio button ini anakan terhadap group box. Nah, begitu. Jadi nanti ini bisa kita bilang inheritance seperti itu. Ini cuma apa ya? Seenggaknya teman-teman paham lah terkait node-nya ini. Cuma kadang mungkin pas kita bikin tidak kelihatan. Oke. Nah, ini Windows Control-nya. Kalau teman-teman kalau teman-teman merubah bukan merubah ya, atau memodifikasi lah gitu ya. Nanti di form 1 ini dia bakal muncul komponen buahnya nanti.
dalam satu form gitu. Jadi sudah ini nggak perlu bahas dalam-dalamnya, ini cuma aku entah kenapa ini PPT-nya terlalu bahas ke dalam-dalamnya, yang mana kita sebenarnya nggak perlu ngutak-ngatik, karena ini sudah diutak-atik sendiri lah gitu. Ntar kalau kita ngutak-ngatik bingung nanti jadinya gitu. Biarkanlah kita ngikutin aturan yang sudah disediakan. Makanya kenapa ketika nanti kalian ditugaskan buat bikin aplikasi gitu ya, kalian hanya fokus di form 1 yang di desain ini sama form 1 CS yang ini. Fokus dulu untuk pembuatan front end ya maksudnya ya. Kalau misalkan nanti ada back end-nya ya beda cerita, nanti kita bicara di materi, materi lain. Nah, cuma nanti ini kan berkaitan sama form 1 designer. Ya paling kita cuma mungkin kalau ada error hapus aja yang di sini. Cuma bermain di 3 file inilah, jangan bermain di dalam-dalamnya. Karena sebenarnya karena ini bersifat template ya, kita bisa bilang bahwa ini itu adalah framework sebenarnya. Framework WinForm yang disediakan oleh .NET. Jadi kita sebenarnya nggak usah melihat terlalu detail ya ke akar-akarnya. Kita cukup selama programnya jalan, udahlah. Oke, aman ya untuk program sederhana kita. Program sederhana kita. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Aman, guys? Oh, ini sudah dihapus buttonnya. Oh, bagus. Jadi kalau misalkan mau apa? Mau langsung ke hapus ya yang di form 1 designer, itu hapusnya langsung di form 1 yang desain ini. Dia otomatis uh, merecord ulang lah. Kalau yang di sini teman-teman hapus, dia nggak akan menghapus yang di sini. Tuh. Oh ya, terus berikutnya gini teman-teman. Aku mungkin ini ya, ada masukan, terutama ketika kemarin teman-teman ada beberapa yang asistensi ke aku. Nah, teman-teman rata-rata kalau ngeran aplikasi, itu biasanya pakai yang ini ya, pakai yang hijaunya terang ini ya. Iya nggak teman-teman? Iya, Mas. Atau mungkin beberapa aja. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, di sini tuh ada dua segitiga sebenarnya. Ada yang terang, ada yang cuma outline-nya aja. Nah, sebenarnya dia itu fungsinya sama-sama ngeran, cuma ada tambahan fitur yang ada di dalam ini, di dalam apa itu? Yang hijau terang ini. Dia ada tambahan fitur yang kita sebut dengan run plus debug, run and debug. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa aja kalau misalnya teman-teman mau pakai ini nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan teman-teman laptopnya masih kentang kayak aku, itu teman-teman tidak perlu menjalankan yang ini. Karena ini bakal nambah satu proses di dalam komputer teman-teman untuk melakukan proses debug. Nah, itu berat banget. Makanya ngeran aja yang ini aja berat, apalagi ngeran yang ini. Gitu. Jadi kalau mau lebih ringan, itu pakai yang ini aja. Pakai yang ini, start without debugging. Nah, ini dari kalau teman-teman hover, nah, ada tulisannya tuh start without debugging. Kalau ini, nah, nggak ada tulisannya ya. Tapi ini tambahan debugging. Dan dia juga punya fitur namanya hot reload. Nah, hot reload itu maksudnya apa? Jadi teman-teman sambil ngeran debuggingnya, teman-teman bisa sambil ngoding. Nah, nanti codingan yang teman-teman save itu bakal merefresh ulang proses run-nya secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah klik tombol segitiga ini berkali-kali. Itu nanti hot reload-nya itu ada di sini. Nanti bakal nyala kalau teman-teman nyalakan ini. Di sini hot reload Alt F10. Nah, kebetulan karena ini berat banget dan ini juga tambah berat, ya cukup makanya ini. Ya, sebenarnya sebagai insight lah ya. Oke, nah berikutnya sekarang aku mau bikin program lagi sederhana. Tadi kan cuma nyembunyiin mungkin terlalu simple ya. Nah, sekarang aku mau bikin program yang biasanya dibikin oleh tutor-tutor YouTube gitu. Namanya program counter. Ya semoga bisa ya, soalnya ini aku langsung first time di sini. Anjay. Takutnya kalau error nanti ya bisa jadi tugas ya buat teman-teman. Hehe, mantap. Nah, counternya apa? Counternya itu adalah ini. Aku punya button dua, misalkan ya. Button satu namanya teksnya plus. Tarik aja. Terus aku bikin lagi button ini teksnya
minus. Oke, kita samakan komponennya. Nah, terus di sini aku mau bikin satu label. Nah, label ini agak besarin aja nggak apa-apa. Gak usah dibesarin kan? Bentar. Harusnya ada size sih, cuma aku lupa. Ini mungkin ya size-nya ya, cuma aku nggak tahu gimana ngisinya. Ini bisa kayak ini panjang kali lebar kah atau gimana? Kita coba 50 kali 40. Yang efek teman-teman. Biarkan aja dah gini ya. Oke, nah terus teksnya aku bikin default value-nya itu adalah 0. Teks mana? Nah, teks. Oke. Nah, aku ingin membuat sebuah program yang mana dia kalau misalkan aku klik tombol plus ini, nanti labelnya bakal bertambah nilainya. Kalau misalkan aku klik minus, nanti si nilainya bakal berkurang sampai minus ya nggak apa-apa. Nah, kira-kira nih, aku bakal kembalikan ke teman-teman. Nggak perlu ngoding juga, santai. Teman-teman ada yang punya ini nggak punya saran kira-kira alurnya seperti apa? Atau mungkin gini aja deh, biar kita sama-sama praktek ini ya. Mungkin teman-teman bisa buka VS-nya, terus teman-teman bisa apa ya, bikin program sama kayak aku, layoutingnya bebas, santai aja. Cuma intinya fokus programnya itu untuk counter. Kalau misalnya klik plus berarti dia nambah satu, kalau misalnya klik min dia kurang satu. Nanti kalau sudah selesai, aku beri waktu misalkan berapa menit ya? 15 menit lah ya. Aku beri waktu 15 menit, teman-teman bikin program, nanti kalau sudah selesai bisa bilang, terus bisa presentasiin. Nanti kalau yang bisa presentasiin, langsung aku beri nilai. Oke, setuju? Oke, kalau gitu waktu mulai dari 2013, 15-nya dari sekarang. Oke. Bisa teman-teman coba praktek, biar nggak cuma aku toh nih yang ngomong. Oh iya, sambil mungkin teman-teman ngerjain ya. Nah, di dalam codingan ini, kan aku klik ya, klik, aku beri event klik ke button satu. Nah, teman-teman sebenarnya di sini, di codingan ini, teman-teman bisa akses properti. Nah, mirip kayak apa ya, mirip kayak kelas OOP kemarin, yang kelas materi pertama. Nah, seluruh properti yang ada di sini, itu teman-teman bisa akses. Nah, bisa akses dengan nama yang sama sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Misalkan teman-teman menulis, mau manggil properti accessibility. Ya, teman-teman tinggal tulis accessibility. Accessibility. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman menulis teks, mengambil teksnya. Misalkan, halo. Ini teks. Oh gini ya. Teks bener ya? Oh ya, teks. Nah, misalkan kalau aku run, ini sambil teman-teman kerja ya, semoga cepat. Aku minta tolong buat ngitung ya, tadi mulainya 2013, berarti 15 menitnya sampai pukul berapa? Gitu? 15 menitnya berarti 28 ya? Iya nggak sih? Ya. Sekitar itulah. Ya, 28. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa mengakses properti lewat codingan pakai cara ini. Nah, ini kan aku udah ngasih bocoran nih caranya buat apa? Caranya buat merubah sesuatu nih. Nah, teman-teman implementasikan. Sekarang aku pengen teman-teman merubah kalau misalkan ini dia nambah satu, ini diklik ini minus satu. Nah, itu ya. Oke, kalau gitu aku serahkan ke teman-teman. Cuma dari jam 2013 tadi. Kayaknya terlalu lama sih kalau aku tulis 15 menit, tak kurang jadi 10 menit lah.
10 menit ya, berarti 23. Boleh ulang lagi nggak? Lagi buka PS barusan. Oke. Tapi kebetulan karena aku sudah ngoding, aku nggak mau ngoding ulang ya. Oke, jadi sesuai dengan yang aku jelasin tadi, kita harus bikin event-nya dulu ya, alurnya ya. Kita bikin event dengan double klik untuk event klik ya. Nah, habis itu teman-teman bisa ngakses seluruh properti yang ada di sini, nih, itu di codingan. Dengan cara tulis saja nama komponennya apa, titik, apa tadi teman-teman mau merubah teks misalkan, kan harusnya berarti ini aku kasih bocoran lagi nih. Berarti teman-teman akan merubah teks nih. Ah, teman-teman merubah teks berarti tinggal tulis titik teks terus dikasih nilai apa. Gitu. Aman? Sudah? Aman? Aman. Oke, sip. Harusnya bisa. Paling cuma, aduh, kalau aku ngasih clue terus ya, janganlah. Nanti kalau ada problem, sebenarnya problemnya itu simple ya. Pasti nanti ada problem. Cuma aku minta tolong teman-teman buat explore dulu lah. Makanya saya kasih waktu 10 menit. Sampai 2023. Oke, Firman, kenapa? Udah nyoba barusan, Mas. Oke, sip. Boleh langsung dipresentasiin. Oke, bisa langsung di-run. Ya. Oke. Ini untuk run-nya ya. Oke, Kelihatan siap. nggak? Oke, sip. Mantap, kelihatan, aman. Oke. Oke, sebelum itu bisa jelasin nggak codinganmu seperti apa? Jadi di form 1.cs itu di bagian button add click-nya
aku ngambil bikin variabel baru ya untuk ngubah teksnya itu jadi integer dulu, terus nanti ditambahin pakai LBL counter 6 ini plus buat nambah 1, lalu isi dari teksnya itu aku ubah menjadi LBL counter 6 tapi di-convert lagi ke string. Jadi yang decrease ya di apa ya? Increment sama decrement-nya sama ya, tinggal di plus sama minus ya. Oke. Mantap. Ya. Oke, mungkin selamat buat Firman, kepada Wood bisa dimasukkan ya di note ya. Aku kasih resen dulu ya, resen tepuk tangan. Oh beneran tepuk tangan anjir. Teman-teman bisa juga kasih ini ya, resen tepuk tangan. Nama nim, oh ya itu nama nim. Oke, jadi simple ya ternyata ya. Apa? Untuk ininya, untuk apa? Penggunaan front end ya sebenarnya. Asalkan teman-teman nggak terlalu ngutak-ngatik sampai ke akarnya, nggak terlalu apa punya rasa apa ya kalau bilang penasaran buat ngerombak kodenya, itu sudah aman. Biarkan diberikan kepada kita di Visual Studio, itu kita ikutin aja, jangan kita rubah-rubah. Oke, sebenarnya sudah paham untuk cara ininya. Nah, terus mungkin ini terakhir lah ya, kayaknya aku juga bingung. Soalnya apa? Kalau dari TM ya intinya kita membuat sebuah event gitu lah ya. Oh ya teman-teman, nanti ini ya, sorry, di PPT, oh aku belum share screen ya. Share screen. Nah, di PPT. Nah, di PPT ini itu ada implementasi ke kelas diagram. Ya. Nah, ini teman-teman harus pelajari karena nanti mungkin di project teman-teman harus bikin laporan. Nah, laporannya itu harus menyertakan kelas diagram dari komponen-komponennya. Nah, ini itu berkaitan dengan apa yang kita singgung tadi di sini. Nah, ini dia bersinggungan dengan ini. Cuma kalau yang kelas diagram lebih detail karena kalian harus mendefinisikan ini properti-properti inti dari sebuah komponen. Nah, sebenarnya kan kalau kalian lihat di sini tadi di sebuah komponen itu kan ininya banyak nih propertinya. Nah, kan nggak mungkin kalian harus menuliskan semua komponennya di sini, nggak mungkin. Nah, ini berarti teman-teman bisa memasukkan komponen pentingnya aja. Nah, biasanya yang paling penting di sini itu adalah name. Name itu paling penting karena teman-teman di sini setiap komponen pasti punya penamaannya sendiri. Tadi ada label 1, label 2, label 3 dan sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa merubah name-nya di sini di desain. Kita rubah misalkan jadi tombol juga. Ini aku enter masih loading. Nah, nanti yang di sini, yang di codingan, itu juga harus berubah. Yang awalnya label 1 jadi tombol yoga. Nah, dia bakal muncul di sini ya, di snippet-nya. Terus kita save. Ini, nah ini sudah bakal langsung ini ya, langsung kebikin, namanya tombol yoga. Tuh. Jadi anggapannya cara kita menangkap sebuah komponen sesuai yang tadi aku jelasin, kita harus mengerti atau mengetahui tentang name dari komponennya. Nah, itu yang penting ya. Nah, terus baru di sini ada teks. Nah, kalau teks ini bebas ya, teman-teman bisa isikan apa aja. Nah, terus di sini ada relasi. Tapi kayaknya ini bukan relasi inherit ya. Ini yang panas seperti ini apa ya, aku lupa. Aggregation ya kalau nggak salah ya. Aku lupa. Pokok ikutin aja sesuai yang di PPT. Nanti di EA pasti ada kok modelan seperti ini. Nah, terus event dan metode ini sebenarnya apa? Ya, maka tadi kalau teman-teman intinya teman-teman bisa bikin program counter lah atau bisa berkomunikasi antar komponen sudah aman banget kayak gini, aman, button klik dan sebagainya. Nah, masih button klik semua ya di sini ya. Oh, di sini ada radio button check change. Nah, ini apa?
tinggal ngikutin dari yang sudah sudah tersedia lah di S-nya. Check change ini kalau nggak salah teman-teman nggak harus ngoding sih. Cuma aku lupa cara auto create-nya. Kalau misalkan teman-teman mau ngoding ya nggak apa-apa sih. Cuma ikutin aja sintaksnya. Tuh. Udah. Nah, terus di sini yang terakhir ya, kita akan bahas tentang chat form. Sebenarnya bukan chat form juga sih, anggapannya teman-teman bikin sebuah window baru ketika teman-teman melakukan handling. Nah, gampang sih sebenarnya itu. Teman-teman tinggal buka project, tinggal buka form, tinggal klik add form. Nah, add form ini maksudnya adalah itu nanti dia bakal membuat sebuah window baru. Jadi kan kita bermain di satu window ya. Nah, sekarang kita nanti bakal bermain di dua window. Misalkan nih, teman-teman mau pakai window kedua buat memberikan notifikasi. Biasanya kan ada ya, kalian misalkan main program desktop, terus ketika kalian klik tombolnya, nanti muncul window kecil lagi. Misalkan ada notifikasi sukses atau notifikasi gagal. Nah, itu maksudnya adalah form tadi ini. Nah, ini juga teman-teman bisa, apa ya kalau bilang, teman-teman juga bisa berinteraksi antar form. Caranya ya sama, teman-teman tinggal panggil aja name form 2. Form 2, titik, show. Udah selesai. Ini aja. Nah, terus misalkan nih, awal-awal teman-teman nggak mau ditampilin. Kenapa nih? Satu overloaded required object static void. Bentar. Oh, paham. Nah kan ini ya, di formnya, di form 1, ketika form 1 ini di-run pertama kali, itu form 2 itu di-hide, sembunyi gitu ya. Teman-teman bisa klik form 1-nya, biar nanti dia memunculkan ini kode form 1 load, terus nanti di sini tulis saja form 2 hide. Jadi anggapannya nanti kita run-nya dari form 1, nanti form 2-nya di-hide. Nah, baru di sini, ini kenapa kok error? An object reference is required non static field for property control hide. Tak. Harusnya bener form 2 kan? Form 2. Kenapa error? Coba aku tulis form 1, form 2. Error juga. Error. Choose the form with the specified owner, the user, plus 1 overload. An object reference is required. Apa kita harus ini ya? Panggil using form 2. Itu form 1, form 2. Masih error ya? Kenapa ya? Harusnya sudah benar kok. Namespace with form RFA public partial kelas form 2 public form 2. Nah, cek di PPT dulu ya, harusnya ada. Oh, harus pakai new form. Oh, I see. Paham. Karena kita harus bikin ini ya. Form 2 sama dengan form 2. Kita bikin objek kayak. Ini form 2-nya. Form 2 kecil. Nah, betul. Akhirnya aku ingat. Oke, jadi ini ya,
Koralat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi dengan komponen lain di luar formnya. Ini kan aku ada form 1 sama form 2, cuma aku pengen form 1 ini bisa berkomunikasi dengan form 2. Nah, kita nggak bisa semerta-merta langsung masukkan name-nya. Karena di form 1 sendiri kalau teman-teman ingat, di sini nggak ada komponen namanya form 2 gitu. Jadi teman-teman harus membuat kelasnya dulu, membuat objeknya dulu. Form 2, form 2. Ini baru bisa nih. Cuma kira-kira bisa tak masukkan ke ini nggak ya? Bisa tak masukkan ke controller nggak ya? Ke 2 dengan new form form 2. Oke. Nah di sini itu nggak usah. Ini apa ya? Ini bis, nggak usah bis nih. Bikin nggak bisa ya berarti kayak gini. Form 2 public protected aja. Tetap form 2 form terus this form form 2 sorry. This form 2 sama dengan new form 2. Ini bakal ini nggak bakal hilang. Oke. Sip. Nah, ini kenapa nggak hilang? Oke, ini errornya apa? Identifier namespace. Oh, sorry. Oke, artinya nggak ada ya, nggak ada apa? Nggak ada error. Kita coba run lagi di form 2. Di form 1 sorry. Sama inisial. Itu kentang. Oke, kalau klik. Nah, sip, aman ya. Tuh, kalau klik lagi tidak muncul karena sekali tok. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya cara kita untuk berinteraksi. Cuma tadi caraku yang pertama itu kurang efektif. Kenapa kok aku bisa bilang kurang efektif? Karena di setiap function atau di setiap method kita harus jalankan ini misalkan. Sorry, control KC. Nggak usah. Kita harus jalankan ini setiap apa kalau bilang di setiap metodenya. Nah, cara ini kan bakal berulang-ulang nih. Nah, kalian bakal capek sendiri. Karena apa? Karena di button 1 klik harus ngeload ini, harus ngoding ini, di button 2 kalian harus ngoding juga form 2. Nah, caranya supaya kalian bisa apa? Bisa sekali ngetik aja. Jadi dijalankannya di constructor. Ya caranya gini, kalian bikin sebuah protected attribute dengan tipe data form 2. Jadi bisa ya, nggak harus string, integer dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa bikin protected, terus ini anunya si form 2, tipe datanya, terus nama propertinya form 2. Nah, nanti di constructor teman-teman baru bikin objeknya, this form 2, new form 2 gitu. Jadi anggapannya diisilah value-nya dengan instansiasi. Baru teman-teman bisa panggil bebas form 2, form 2 gitu. Nggak harus ngetik kayak gini. Itu biar efisien code. Nah, Oke, dari seluruh materi yang sudah aku jelaskan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya banyak ya, aku mau jelasin event cuma aku lupa. Ini aku lagi lihat cara apa? Cara dia memberikan interaksi ke user input cuma aku nggak ketemu. Oh ini eventnya nih ada nih. Nah ini ada banyak event, teman-teman bisa cari di sini. Di sini ada event yang pertama adalah check all children check boxes, terus ada display line, di sini ya.
button klik. Nah, ini klik event handler for the button start place to the text box. Terus ada key down. Key down berarti teman-teman ngetik tombol keyboard, dia langsung menjalankan kode. Gitu. Ada key up juga. Nah, kalau key up berarti kita tangannya melepas keyboard. Ada key press ketika kita menekan. Ada klik juga di sini, double klik. Nah, ini ya banyak ya. Ini aku kirim ke grup. Teman-teman bisa menggunakan kumpulan event ya. Yang diperhatikan cuma ininya aja, cuma apa? Bagian sininya aja. Ini biarkan aja. Nah, teman-teman di sini juga bisa ngasih kondisi. Nah, kondisinya itu apa ya? Kayak tadi ya, ada form show, form hide ya. Misalkan teman-teman mau bikin button yang kalau diklik berkali-kali, dia bisa memunculkan sekaligus menyembunyikan tanpa bikin error. Kalau tadi kan aku bikinnya kan ketika sekali klik dia keluar, terus ketika klik lagi dia error. Dia nggak bisa nampilin lagi. Nah, teman-teman bisa pakai perkondisian ini. Di sini teman-teman bisa ngambil properti check namanya. Biasanya kalau teman-teman bikin radio button terus teman-teman klik pilihannya, itu ketika dia diklik itu nama eventnya adalah check gitu. Nah, ini bisa teman-teman coba-coba. Oke, dari sini aman untuk materi kita kali ini. Kalau aman bisa kasih reaction ya guys. Oke, anjir malah ketahuan. Oke, dan selamat materi kita front end pada hari ini sudah selesai. Akhirnya nggak terlalu malam juga, jam 9. Malam sih sebenarnya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, Wood absent. Oke, bentar. Oke, thank you. Oke, jadi pokok inti materi kita kali ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa memberikan modifikasi ya, atau kita bisa memberikan atau memahami event-event, terus kita berikan interaksi apa saja yang bisa kita jalankan. Tidak perlu susah-susah dulu, santai. Nanti susahnya pertemuan besok, karena koneksi ke database. Buka apa ya? Membuat server. Gimana Bang? Aman Bang absensi? Aman. Oke. Anjir, nasi goreng. Lapar. Mana? Oke. Dan ada ya ininya, formnya. Dibuka sampai kapan, Bud? Sampai 8.50 dah. Agak lama nggak apa-apa dah. Oke, siap. Oke, bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Segera absen, tinggal 10 menit lagi. Oke, nah sambil absen ya teman-teman ya. Mungkin aku mau sekedar sharing aja terkait gini. Pernah nggak sih teman-teman kayak ketika teman-teman lagi ngoding, terus teman-teman error nih, ya error terus nanya ke praktikan, nanya ke asisten, siapapun lah ya. Nah, ketika nanya ke asisten kan teman-teman pasti mengharapkan jawaban yang jawaban yang bisa menyelesaikan errornya kan ya. Nah, tapi mungkin asistennya langsung nyoba kasih jawaban dan ketika diimplementasikan masih salah. Terus kalian tanya lagi, kasih jawaban salah. Nah, itu kan ini enggak sih? Kalian ngerasa bosan enggak sih kalau kayak gitu? Kayak sudah langsung ngerasa, duh kok sulit ya, error kayak gini kok nggak selesai-selesai ya. Padahal sebenarnya errornya bisa di-handle, nggak sesulit itu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Anggapannya nanti ending-endingnya minat teman-teman ke pemrograman ya karena teman-teman masuknya ke fakultas IT ya, itu semakin berkurang karena apakah teman-teman kayak sulit sendirilah untuk mencari jawaban. Nah, sebenarnya teman-teman, kadang dari kita pun, dari asisten itu bisa menjawabnya. Hanya saja mungkin ketika teman-teman membuka pertanyaan, anjir, login game dulu mas baru bisa tenang lagi aja. Nah, kadang nih gini, ada faktor lain nih.
sebenarnya, bukan karena codingannya sulit, terus teman-teman ketika tanya dapat jawaban yang mungkin kurang pas, sebenarnya ada faktor lagi, itu adalah faktor yang berasal dari teman-teman sendiri. Maksudnya apa? Faktornya itu berupa cara bertanya teman-teman di konteks pemrograman, oke, betul ya. Nah, ketika teman-teman masuk ke ranah pemrograman, itu sebenarnya ada teknik untuk bertanya, ya. Ada teknik untuk bertanya. Nah, salah satu prinsip bertanya itu adalah don't ask to ask. Maksudnya apa don't ask to ask? Maksudnya seperti ini. Teman-teman, wah iya betul materi PZN dulu betul. Ya ini aku mungkin teman-teman yang nggak buka PZN, wah akhirnya ada yang nonton nih. Sip, mantap. Oke, jadi konsep itu kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman tanya, itu jangan sampai si lawan bicara teman-teman itu nanya balik. Nanya baliknya walaupun positif ya, tetap sama-sama positif. Cuma kan anggapannya kalau bisa dalam satu balon chat ya, terutama yang daring ya, dalam satu balon chat itu terdapat banyak sekali lampiran-lampiran detail dan juga baru muncul errornya itu kenapa. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami errornya itu misalkan di sintas gitu ya, anjir Pak Eko supremasi, betul. Cinta banget aku sama beliau. Misalkan kalau teman-teman salahnya tuh misalkan sintaksnya typo. Nah, itu masih enak. Kenapa? Karena di dalam errornya itu masih terdapat ini highlight letak kodenya itu salah di mana. Misalkan, oh salahnya di kode di line keberapa, itu masih enak, teman-teman mungkin bisa ngarahkan mouse-nya teman-teman ke line yang error. Nah, tetapi bagaimana kalau misalkan errornya itu karena runtime atau karena logika codingnya salah. Nah, itu kan agak sulit ya. Kadang ada errornya itu, dia ngarahkan errornya itu bukan ke codingan yang kita bikin, tetapi ke codingan framework. Nah, ini misalkan pasti berlaku nih, berlaku ke si ini, WinForm-nya pasti. Errornya ngefeknya malah ke file root, yang mana file root itu seharusnya nggak boleh kita rubah-rubah. Nah, berarti teman-teman ketika bertanya, kalau bisa jangan cuma nampilin errornya aja. Tetapi kalau bisa dalam satu kali pertanyaan, dalam satu kali balon chat gitu ya, teman-teman juga melampirkan alurnya teman-teman mulai dari awal code, bukan dari awal banget ya, tapi pokok ketika teman-teman ngerasa startnya dari sini, terus ending code-nya sini, baru muncul error. Nah, lampiran seperti itu teman-teman serahkan juga ke lawan bicara teman-teman. Jangan cuma errornya. Karena apa? Kalau errornya runtime itu juga dari kita juga mungkin sulit untuk menganalisa. Apalagi kalau misalkan errornya ini error di framework, yang mana codingannya bukan semuanya dibuat oleh kita. Kalau misalkan dibuat oleh kita masih oke. Kita merubah file root sendiri boleh bebas saja. Tapi bagaimana kalau framework kan nggak bisa. Nah, teman-teman kalau bisa jangan sampai buat pertanyaan tuh untuk ditanya balik. Nah, itu kan anggapannya kalau kalian tanya balik kan capek kan ya. Anggapannya, "Kak, saya mau tanya nih, ini aku error nih, kenapa ya?" Terus aku tanya, "Errornya di mana?" "Error di sini." "Sebelum kamu code ini, kamu ngodingnya kayak gimana?" Nah, itu kan ada tanya-tanya terus ya. Dan ending-endingnya kamu nggak dapet jawaban. Nah, itu kan pasti bikin kita sebagai penanya ya tiba-tiba, "Wah, bosan lah nggak dapet jawaban, cek sulite lah," anggapannya. Padahal itu gampang. Mungkin di cara kodenya kita, mungkin ada yang salah logika bisnisnya. Nah, itu adalah prinsip don't ask to ask. Nah, kalau teman-teman mau apa, mau nyoba lihat secara detailnya, itu teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Programmer Zaman Now, itu tentang materi cara bertanya. Itu targetnya kalau aku lihat-lihat harus di programmer aja, nggak hanya di programmer aja, tapi semua orang, terutama orang yang masih awam ya, gitu. Kadang kalau awam kan mereka kalau apa ya, kalau share error-nya pasti setahunya dia aja. Misalkan dia cuma ngirim error-nya aja, terus kita harus jadi dukun untuk meramal codingannya kan nggak mungkin kan kayak gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan ke teman-teman yang memang sekarang lagi fokusnya di bidang IT, seperti itu. Nah, ini mungkin aku telat ngomongnya ini. Ya karena videonya saya juga telat. Kalau bisa mungkin di Algo 1 kita mulai untuk membiasakan budaya seperti ini. Biar teman-teman bisa lebih enak tuh dalam komunikasinya. Tuh buat teman-teman yang sudah nonton program Zaman Now keren kali ya. Mantap. Keren. Udah didosenin SKS itu.
Oke, enggak semua ya udah lancar absennya? Udah. Mungkin absennya lebih ke Oke. ada yang kayaknya ya, yang nggak join, tapi absen. Soalnya di sini kan 46, Waduh. sebenarnya absen ada 47. Ah, Kan kalau dikurangi aku sama waduh, Yoga itu ya, harusnya nggak segini yes, lah. Nanti kalau yes. kita lihat lagi kalau memang nggak join, ya di absen nanti. Lihat Adain lah. aja, adain, santet. Boleh diakhiri Makanya ya, Pak, nggak setidaknya apa-apa. datang walaupun mungkin kalian lagi apa lol. Oke, kalau gitu karena 24/7 daripada kemalaman, terima kasih buat teman-teman yang sudah join kelas praktikum kita yang asik ini, anjay asik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan juga Kak Wood dalam menyampaikan kata-kata atau perilaku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Boleh live ya guys ya. Sama-sama. Makasih Mas. Makasih Mas.